Pendidikan sebagai sistem. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan manusia, di mana setiap orang yang telah lahir akan mendapat pendidikan dari orang tuanya. Mendidik seorang anak sejak kecil adalah bagian dari pendidikan dini yang diberikan oleh keluarga yang lambat laun akan memperoleh pendidikan di institusi tertentu dan masyarakat. Pendidikan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan sebagai usaha sadar untuk memanusiakan manusia. Dalam proses pendidikan bukanlah menjadi tugas utama bagi sekolah saja, tetapi semua unsur harus memiliki peran yang sama dalam memajukan pendidikan. Semua unsur harus memiliki andil dan terhubung antar unsur dalam pengembangan lembaga pendidikan atau proses keberlangsungan suatu pendidikan. Misalnya dalam proses pendidikan, ada tugas seorang guru bukan hanya sebagai pengajar, namun juga menjadi seorang pendidik. Pendidikan telah dipandang sebagai suatu investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang amat diperlukan dalam pembangunan. Sistem pendidikan merupakan rangkaian-rangkaian dari subsistem atau unsur-unsur pendidikan yang saling terkait dalam mewujudkan keberhasilannya. Ada tujuan, kurikulum, materi, metode, pendidik, peserta didik, sarana, alat, pendekatan, dan sebagainya. Sistem pendidikan terdiri dari beberapa komponen yang terdiri dari input, proses, output, environmental, dan outcomes. Komponen-komponen tersebut mempunyai fungsi tertentu yang menjalankan sebuah fungsi struktur mencapai tujuan sistem tersebut. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga terjadinya satu kesatuan yang terpadu, saling berhubungan, dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Keberadaan satu unsur membutuhkan keberadaan unsur lain. Tanpa keberadaan salah satu di antara unsur-unsur itu, proses pendidikan menjadi terhalang, sehingga mengalami kegagalan. Kegagalan itu akan berakibat pada kegagalan tujuan pendidikan nasional. Dalam suatu organisasi, peran sistem atau kerjanya sistem itu menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan dari pendidikan. Terima kasih. Makna sistem dan sistem pendidikan. Apa arti sistem menurut KBBI? Arti sistem menurut KBBI adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Makna sistem menurut Sutabri bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Adapun sistem pendidikan, secara umum ada 3 jenjang sistem pendidikan nasional, mulai dari pendidikan dasar atau SD, pendidikan menengah atau SMP, dan pendidikan tinggi SMA
pendidikan di Indonesia terbagi dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Perbedaan 3 jenis sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan formal merupakan sebuah kegiatan yang sistematis, dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan setara. Pendidikan non-formal dilakukan secara terorganisasi dan mandiri. Pendidikan informal berlangsung sepanjang usia. Mengapa pendidikan dijadikan sebagai sistem? Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga terjadinya suatu kesatuan yang terpadu, saling berhubungan, dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Kenapa sistem pendidikan peranan penting dalam dunia pendidikan? Mengapa begitu? Pasalnya, pendidikan mampu membangun kemampuan, membentuk budi pekerti, serta mencerdaskan manusia. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, kestabilan bangsa akan terganggu. Maka dari itu, dibutuhkan sistem pendidikan dalam lingkup nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Komponen-komponen pendidikan. Dalam aktivitas pendidikan terdapat 6 komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi, namun komponen integrasinya terutama terletak pada pendidik dengan segala kemampuan dan keterbatasannya. Komponen-komponen pendidikan tersebut meliputi 1 tujuan, 2 pendidik, 3 siswa, 4 isi atau materi, 5 metode, dan 6 situasi lingkungan. Noeng Muhajir mengungkapkan bahwa komponen-komponen pendidikan meliputi 1 tujuan, 2 subjek didik, 3 pendidik, 4 lingkungan. Sejalan dengan penelitian di atas, Aminuddin Rashad berpendapat bahwa unsur-unsur esensial pendidikan adalah 1. Materi pendidikan, 2. Siswa dan pendidik, 3. Tujuan pendidikan, 4. Cara-cara mendidik, 5. Alat pendidikan, 6. Lingkungan pendidikan, 7. Evaluasi pendidikan. Berdasarkan beberapa pendapat tentang komponen-komponen pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 komponen pendidikan yang digunakan dalam acuan pendidikan, yaitu 1 tujuan, 2 siswa, 3 pendidik, 4 isi atau materi, 5 situasi lingkungan, dan 6 alat pendidikan. Yang pertama, A. Komponen tujuan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada tujuan sehingga efektivitas proses pendidikannya selalu diukur apakah dapat mencapai tujuan atau tidak. Tujuan pendidikan merupakan masalah sentral dalam pendidikan, sebab tanpa perumusan yang jelas tentang tujuan pendidikan, perbuatan menjadi acak-acakan tanpa arah, bahkan bisa sesat atau salah langkah. Oleh karena itu, perumusan tujuan dengan jelas dan tegas menjadi inti dari seluruh pemikiran pedagogis dan perenungan filosofis. Yang kedua, B. Komponen siswa. Siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang ada pada fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang peserta didik yang perlu bimbingan dari seorang pendidik. Syamsul Nisar mendeskripsikan 6 kriteria peserta didik. 1. Peserta didik bukanlah miniatur orang dewasa tetapi memiliki dunianya sendiri. 2. Peserta didik memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. 3. Peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individu baik disebabkan oleh faktor bawaan maupun lingkungan di mana dia berada.
Keempat, peserta didik merupakan unsur utama jasmani dan rohani. Kelima, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan berkembang secara dinamis. Ketiga, C. Komponen pendidik. Pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Terdapat dua kategori pendidik, yaitu pendidik menurut kodrat atau orang tua dan pendidik menurut jabatan atau guru. Abudinata menjelaskan bahwa dari komponen-komponen pendidikan, guru merupakan komponen pendidikan terpenting terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan tugas guru atau pendidik yang utama menurut Imam Al-Ghazali adalah menyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru sebagai pendidik menurut jabatan menerima tanggung jawab dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab dari orang tua diterima guru atas dasar kepercayaan bahwa guru mampu memberikan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan perkembangan siswa. Dalam lembaga pendidikan formal, seorang pendidik dikatakan baik jika memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Keempat, D. Komponen materi atau isi pendidikan atau kurikulum. Salah satu konsep yang harus dikuasai oleh guru untuk menunjang kompetensi adalah kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari atau curare yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Membicarakan masalah kurikulum pendidikan yang dikaitkan dengan madrasah diniyah sebenarnya merupakan sesuatu hal yang tabu di kalangan ini, terutama madrasah diniyah yang berada di kawasan pondok pesantren salaf atau tradisional. Kata kurikulum tidak begitu populer, kalaupun yang dimaksud dengan kurikulum adalah kegiatan baik yang berorientasi pada pengembangan intelektual, keterampilan, maupun kegiatan-kegiatan lain. Terlepas dari hal tersebut, madrasah diniyah yang berada di pesantren salaf menyebutkan dengan materi pelajaran. Dalam dunia pendidikan, kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di madrasah atau perguruan tinggi. Dari pengertian kurikulum secara sempit menurut Sufyana adalah sejumlah materi atau isi pelajaran. Materi atau isi pendidikan adalah segala sesuatu pesan yang disampaikan oleh pendidik kepada siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima, komponen lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan pendidikan. Proses pendidikan berada dalam suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Lingkungan ada dua macam, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik yakni suasana dan keadaan berlangsungnya pendidikan. Lingkungan sosial yakni iklim dan suasana kependidikan. Siswa dengan berbagai potensi akan berkembang maksimal jika berada dalam sebuah lingkungan yang kondusif. Iklim kondusif bagi pencapaian tujuan pendidikan adalah merupakan kurikulum tersembunyi bagi pencapaian tujuan pendidikan. Iklim lingkungan kelas yang kondusif merupakan faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik bagi proses pembelajaran. Iklim belajar yang menyenangkan akan membangkitkan semangat dan menumbuhkan
aktivitas serta kreativitas peserta didik. Lingkungan kelas yang kondusif, nyaman, menyenangkan, bersih, dan rapi berperan penting dalam menunjang efektivitas pembelajaran. Yang keenam, F. Komponen alat pendidikan. Alat pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang berfungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Peristiwa pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif agar interaksi dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Maka di samping dibutuhkan pemilihan bahan materi pendidikan yang tepat, perlu dipilih metode yang tepat pula. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam prakteknya ada dua macam alat pendidikan. Pertama, alat pendidikan dalam arti metode. Kedua, alat pendidikan dalam arti perangkat keras yang digunakan seperti media pembelajaran dan sarana pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peranan yang penting sebagai salah satu komponen pembelajaran. Tanpa media pembelajaran, proses pembelajaran sebagai proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara maksimal. Bagian C, interaksi dan interdependensi antar komponen pendidikan. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai suatu tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidak adanya proses pendidikan. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik diantaranya yaitu yang pertama, dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau yang lebih tepat membantu anak agar cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa dan ditunjukkan kepada orang yang belum dewasa. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju dalam aktivitas pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada tujuan, sehingga efektivitas proses pendidikannya selalu diukur apakah bisa dapat mencapai tujuan atau tidak. Selanjutnya ada pendidik. Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Pengertian tersebut memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik, yang merupakan orang yang memberikan ilmu pengetahuan baru bagi orang lain secara konsisten serta berkesinambungan. Kedudukan pendidik dalam pendidikan merupakan salah satu dari tiang utama untuk bisa terlaksananya pendidikan, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sebuah proses pendidikan tidak akan bisa berjalan tanpa ada yang mendidik atau tanpa seorang pendidik. Jika dari segi bahasa, pendidik dikatakan sebagai orang yang mendidik, maka dalam arti luas dapat dikatakan bahwa pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain atau peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Sedangkan guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar. Dengan demikian, guru adalah orang yang bisa menyampaikan pengetahuannya
kepada orang lain seperti murid atau peserta didik. Interaksi dan interdependensi antar komponen pendidikan. Bagian 4, peserta didik sebagai persona atau manusia. Pengertian peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha membangun potensi diri melalui proses pendidikan. Peserta didik sebagai persona ialah makhluk yang memiliki pribadi, tidak lagi sebagai objek yang non-pribadi, sebagai pandangan para ahli pada abad pertengahan. Ciri-ciri peserta didik menurut Umar Titraharja dan Laszlo 1994. Yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis, dan yang kedua ada individu yang sedang berkembang, dan yang ketiga individu yang membutuhkan bimbingan individual dan memperlakukan manusiawi. Yang keempat ada individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pertumbuhan adalah bertambahnya tinggi badan, berat badan, semakin efektifnya fungsi otot tubuh dan organ fisik, organ panca indera, dan lain-lain yang menyangkut keinginan aspek fisik. Perkembangan adalah semakin optimalnya kemajuan aspek psikis peserta didik seperti kemampuan cipta, rasa, karsa, karya, kematangan pribadi, pengendalian emosi, kepekaan spiritualitas, keimanan, dan ketakwaan. Dan yang terakhir ada pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Yang pertama ada nativisme, teori biologis, bahan yang menitikberatkan pada faktor genotip, berpendapat bahwa bayi manusia sejak lahir sudah dikarunia bekal, bakat, dan potensi diri baik dan buruk. Yang kedua ada empirisme, teori lingkungan, berpendapat bahwa perkembangan anak tidak kepribadian dan hidup yang baik oleh peserta didik. Pengetahuan menurut Pujawijatna, pengetahuan adalah hasil daripada ketahuan. Abbas Hamami, salah seorang filsafat Gajah Mada, mengatakan bahwa pengetahuan adalah hubungan subjek-objek yang disadari. Oleh karena itu, pengetahuan sebetulnya meliputi segala aspek hidup manusia, termasuk di dalamnya nilai dan keterampilan. Hanya dalam isi pendidikan yang kita bicarakan ini lebih mengacu pada pengetahuan yang berasal dari pengalaman indera dan pengalaman rasio atau budi. Yang selanjutnya mengenai keterampilan. Keterampilan diperoleh biasanya melalui pelatihan dan kebiasaan. Jika latihan tersebut sering diulang-ulang, maka hasil dari keterampilan tersebut akan semakin baik. Poin yang kedua, metode pendidikan. Metode adalah cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Metode pendidikan adalah cara-cara yang dipakai orang atau sekelompok orang untuk membimbing anak
atau peserta didik sesuai dengan perkembangannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Metode pendidikan tersebut selalu terkait dengan proses pendidikan, yaitu bagaimana cara melaksanakan kegiatan pendidikan agar tercapai tujuan pendidikan. Poin yang ketiga yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Macam-macam alat pendidikan. Yang pertama, perbuatan pendidik, yakni alat pendidikan yang bersifat non-material. Alat non-material ini berupa alat mengarahkan dan mencegah. Yang kedua, benda-benda sebagai alat bantu pendidikan. Alat pendidikan ini bersifat material, contohnya buku, meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Poin yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan pada hakikatnya sesuatu yang ada di luar dari individu. Lingkungan pendidikan meliputi yang pertama, lingkungan pendidikan keluarga, yang merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama. Yang kedua, lingkungan perguruan atau sekolah, yang merupakan lingkungan pendidikan yang mengembangkan dan meneruskan pendidikan anak untuk tumbuh menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan bertingkah laku baik. Dan yang ketiga, lingkungan organisasi pemuda, merupakan lingkungan pendidikan yang diharapkan mampu membina pemuda dan pemudi, memadukan kecerdasan, budi pekerti, dan perilaku sosial.